Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam itu kalau istilahnya adalah masadir al-ahkam, ya. Itu untuk menyebutkan dalil, yaitu hukum syarak yang diambil untuk menemukan sebuah hukum. Jadi ada sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disepakati atau yang diperselisihkan. Yang disepakati itu istilahnya adalah muttafaq. Yang diperselisihkan itu istilahnya adalah mukhtalaf. Nah, ya, yang disepakati itu ya yang kita bahas ini, yang kita bahas adalah yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma', ya, atau qiyas, atau itu aja. Jadi Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Lah, yang tidak disepakati atau diperselisihkan itu ada banyak, ya. Contohnya maslahah mursalah, gitu ya. Kemudian ada uraf, kemudian ada istishab, ya, ada syar'u man qablana, ada qaul sahabi, ada satu daroi, ya, dan seterusnya. Lah, ini kita bahas dulu karena materi kita hanya Al-Quran, hadis, ijma', ya, dan qiyas. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita melihat, ya, sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu yang disepakati, itu yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita bahas memerinci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebenarnya kalau kita protoli, ya, itu dari isim masdar namanya. Itu dari kata qoro'a yang berarti adalah membaca. Qoro'a, ya, membaca, yaitu kata Qur'anan. Qur'anan itu berarti artinya yang dibaca, yang dibaca. Nah, penambahan huruf alif dan lam atau al, ya, itu pada awal kata Al-Quran, ya, itu menunjukkan bahwa kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penambahan huruf alif dan nun pada akhir kata itu menunjukkan makna, yaitu suatu bacaan yang paling sempurna. Bahwa Al-Quran itu berarti bacaan yang paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Termasuk kitab-kitab terdahulu pun itu kalah sempurna dengan Al-Quran. Lah, sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surat Al-Qiyamah juga ada, dalam surat Al-Fusilat juga ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Jadi sungguhnya atas tanggungan kamilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Jadi kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Yang diikuti apa? Sistemnya, sistem bacaannya kita ikuti. Ya, dalam surat Fusilat tadi, kalau kita artikan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Di sini ada kata-kata ya'lamun, yang mengetahui, kaum yang mengetahui. Ya, memang banyak yang enggak mengetahui, ya. Ya, kita sebagai bukan orang Arab, jadi ya wajib belajar. Itu bahasa Arab. Nah, itu tadi mengenai sekarang pengertian secara istilah, ya, yaitu secara terminologi.
Ya, banyak para ahli termasuk ada Muhammad Ali As-Sobuni ya, ada Muhammad Mustafa Al-Salabi ya. Kemudian menurut Khudori ya, itu banyak. Kalau kita gabungkan itu namanya Al-Quran ya, itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Rasul yang terakhir, dengan perantara malaikat Jibril ya, yang tertulis dalam mushaf ya, dan sampai kepada kita dengan mutawatir, yaitu bersambung, yang membacanya dinilai ibadah. Jadi, kalau kita di sini ada istilah malaikat Jibril ya, sebagai perantara, itu Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu secara langsung. Nah, malaikat Jibril kepada manusia itu secara berangsur-angsur. Nah, seperti itu sistemnya. Berarti karena manusia itu tidak bisa dibuat langsung. Andaikan kita dikasih buku tebal ya, nggak mungkin kita baca semuanya. Ya, kalau kita kasih satu lembar itu lebih bisa manfaat, walaupun satu ayat pun istilahnya begitu, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau satu buku penuh nggak mungkin kita melaksanakan itu ya semuanya dalam waktu singkat. Jadi sangat lama sekali, tidak bisa ya yang dalil-dalil itu yang kita baca dan sebagainya, kemudian kita melaksanakannya nggak bisa secara singkat ya. Jadi harus berangsur-angsur biar manusia itu tahu oh begini, termasuk hukum-hukumnya dan sebagainya. Lah, kalau kita tambah lagi, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, Al-Quran itu memang Allah menurunkan Al-Quran ya, itu supaya untuk intinya adalah mengadili antara manusia apa yang telah diberikan oleh Allah ya, kemudian manusia itu banyak yang berkhianat kayak gitu ya. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah ya, dan malah yang harusnya dijauhi ya, itu malah dilaksanakan. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai apa itu Al-Quran, seperti itu sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sifat Al-Quran. Al-Quran itu punya sifat, yaitu yang pertama adalah tidak menyulitkan ya. Jadi Allah itu tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan, sesuai dengan surat Al-Baqarah itu ayat 185 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berarti mempermudah ya untuk kita untuk melaksanakannya ya, tidak mempersulit ya. Kemudian yang kedua adalah menyedikitkan beban ya. Kalau zaman dulu untuk istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu harus tanya kepada Nabi ya, sedikit mau tentang masalah nikah aja, masalah puasa tanya, masalah apapun kehidupan sosial masyarakat tanya kepada Nabi. Nah, dengan adanya Al-Quran itu kita sudah nggak perlu tanya lagi karena Nabi sudah meninggal ya. Jadi Al-Quran itu ada sebagai pedoman kita ya. Jadi semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan dalam hadis. Jadi ya kita dipermudah dengan itu untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 3, bertahap dalam pelaksanaannya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sifatnya adalah itu bertahap. Kita tidak langsung, Al-Quran itu tidak langsung memberikan suatu larangan
yang akhirnya menjadi benar-benar larangan. Yang dulu diperbolehkan akhirnya menjadi larangan. Lah itu bertahap, nggak langsung ya. Contohnya itu mulai dari haramnya khamr itu ya. Haramnya khamr itu dalam Al-Quran ya, itu ada 3 proses ya. Yang pertama apa? Menjelaskan manfaat khamr yang itu lebih kecil dibanding akibat buruknya ya. Manfaatnya lebih kecil, buruknya banyak. Pertama gitu, dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu bisa kalian lihat di situ ya. Nah, jadi sedikit manfaat, banyak dosanya ya begitu. Lebih besar buruknya daripada baiknya. Ya memang ada baiknya, ada ya. Lah, kemudian yang nomor 2 itu melarang pelaku sholat dalam keadaan mabuk. Itu prosesnya seperti dulu ya, dikasih tahu kemudian baru dilarang, tapi hanya ketika sholat. Khamr itu dilarang ketika sholat aja dulu ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 43 ya. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu seperti itu ya. Berarti proses yang kedua adalah apa? Ketika sholat itu tidak boleh mabuk. Tapi selain ketika tidak sholat gimana Pak? Ketika nggak sholat boleh mabuk. Nah, dulu masih begitu. Nah, sedikit. Kemudian yang ketiga baru penegasan. Itu yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Berarti di situ sudah ada pengharaman yang namanya khamr. Ya. Nah, itu. Jadi mulai bertahap, pengharamannya mulai bertahap. Nah, kalau kita melihat garis besar dari hukum dalam Al-Quran itu ada yang pertama adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita namakan dengan ibadah. Ya, ibadah itu pun juga dibagi menjadi 3 macam. Ya, bersifat ibadah semata-mata ibadah. Nah, itu contohnya kayak sholat, puasa, itu semata-mata ibadah. Sudah. Kemudian yang kedua adalah bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat. Ya, ini harus mengeluarkan harta. Ya, berkehidupan sosial dan sebagainya. Apa contohnya? Zakat. Ada zakat. Yang ketiga adalah bersifat badaniyah ya, dan berhubungan juga dengan masyarakat. Berarti harus capek di sini. Hubungannya dengan badaniyah, mengeluarkan tenaga. Ya, bukan hanya harta tapi tenaga. Apa itu? Haji. Ya. Ketiga macam ibadah tersebut itu adalah dipandang sebagai pokok dasar Islam sesudah iman. Sesudah iman itu sesudah kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di situ kita sudah dianggap percaya kepada Allah. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka harus melaksanakan ini. Ibadah namanya ibadah. Ya. Hukum dan peraturan yang berhubungan dengan ibadah itu sifatnya adalah tetap. Nggak boleh dirubah-rubah ya. Ya tetap itu ya terus itu. Yang kedua adalah hukum yang mengatur pergaulan manusia, yaitu hubungan sesama manusia, yaitu yang dinamakan sebagai muamalah ya. Muamalah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berhubungan dengan jihad. Jihad berjuang di jalan Allah.
Yang kedua adalah berhubungan dengan penyusunan rumah tangga. Apa itu penyusunan rumah tangga? Yaitu adanya pernikahan, ada perceraian, ada masalah keturunan, masalah warisan, harta pusaka, pembagian harta dan sebagainya. Yang ketiga itu berhubungan dengan jual beli. Jual beli, sewa menyewa, ada perburuan ya. Nah ini. Yang keempat itu berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan. Apa? Kisos, hudud ya. Kemudian ada apa istilah jinayah atau hukum pidana. Ya. Berbagai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat itu dapat dirumuskan menggunakan adalah akal pikiran atau pemikiran. Yang dasarnya itu yang merupakan adalah jiwa agama, itu untuk maslahat dan kemanfaatannya. Nah, tapi ini disesuaikan dengan yang namanya apa? Yaitu kondisi, tempat dan waktu. Kita lihat semuanya, harus melihat dulu ya. Oh ini benar enggaknya dan sebagainya gitu. Kalau kondisinya berbeda, akhirnya hukumnya berbeda juga gitu ya. Tergantung, mencuri bisa jadi itu haram ya. Kalau hukumnya haram, tapi dengan kondisi yang berbeda menjadi diperbolehkan oleh agama. Ya. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada yang bersifat kuli, yang umum yaitu yang tidak membicarakan hal yang kecil. Hal kecil itu kalau diistilahkan juz'i ya. Nah, intinya tidak satu persatu masalah dibicarakan, intinya begitu. Berarti bersifat umum. Nah, hukum mengenai sholat, zakat, jihad, dan urusan ibadah lainnya itu termasuk yang terkandung dalam Al-Quran yang bersifat umum. Sholat, zakat, jihad, dan urusan ibadah lainnya. Nah, kalau dalam urusan muamalah itu seperti pernikahan, kisos, ya, seperti itu, hudud, ya, tadi itu termasuk salah satunya. Nah, yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan itu semuanya adalah hadis. Secara umumnya itu dalam Al-Quran, penjelasannya itu dilakukan oleh hadis. Nah, menurut Imam Ghazali ya, bahwa Al-Quran yang berisi tentang hukum ya, itu ada sekitar 500 ayat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat yang bersifat ijmali, yaitu global. Yang kedua adalah bersifat tafsili atau yang detailnya. Tafsili itu detailnya. Kalau ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum itu istilahnya adalah ayatul ahkam. Ayatul ahkam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Ya, jelas, kalian melakukan apapun kalau tidak didasari dengan Al-Quran itu jadinya salah. Harus didasari dengan Al-Quran. Apa dasar kalian melakukan itu? Al-Quran. Harus ada. Ya, kalau enggak ada, ya jadinya enggak dinilai ibadah apapun itu. Ya, tapi insya Allah semuanya hidup kita itu diatur dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disuruh berbuat baik, kita berbuat jelek, itu berarti tidak sesuai ya. Berikutnya sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya
ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Ada kitab Injil, Taurat, ya, akhirnya disempurnakan dalam Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang nomor 4 yang berikutnya adalah membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tidak ada Al-Quran itu menyesatkan, tidak ada. Al-Quran itu membuat manusia cilaka, itu tidak ada. Ya. Semuanya adalah untuk keselamatan, ya, dan kebahagiaan. Kalau kita lihat dari sholat itu sendiri ya, sholat itu untuk kesehatan, namanya kita lihat dari efeknya aja dari sholat. Padahal hanya cuci muka gitu ya, tangan, kemudian kaki dan seterusnya. Nah, untuk wudhunya, kemudian itu untuk kesehatan. Untuk sholatnya ada istilah rukuk, sujud. Itu sebenarnya juga untuk kesehatan. Tahiyat akhir pun juga untuk kesehatan. Ya, kalau kalian mempelajari lebih mendalam mengenai manfaat sholat dalam kesehatan, ya, untuk kesehatan itu ada, termasuk baca-bacaannya itu yang bisa menyejukkan hati kita. Orang marah jadi nggak jadi marah. Nanti kalau ingin keterangan lebih lanjut bisa ke rumah saya ya, untuk bicara mengenai dalamnya sholat ya, dalamnya wudhu gimana dan sebagainya. Kenapa itu ada sholat tuh, kenapa? Kita bahas nanti ketika ketemu saja gitu ya. Nah, karena videonya nanti biar nggak lama-lama ini. Berikutnya pelajaran dan penerang kehidupan. Nah, kalau kita lihat dalam surat Yasin ya, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, ya, menyelesaikan apa istilahnya, permasalahan dalam hidup kita, ya, petunjuk, ya, pemberi kabar gembira, ya. Itu ada surga dan neraka, hukuman, ya, bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Lah, yang kedua adalah hadis. Kita secara singkat aja di sini. Kalau kita artikan hadis itu adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita Nabi SAW. Lah, kalau ucapan saya yakin kalian sudah mengetahui, perbuatan juga sudah mengetahui, ya. Lah, yang di sini yang kita bahas adalah ketetapan. Ketetapan itu kalau diartikan ya sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi, ya, termasuk salah satunya contoh adalah halalnya, dibolehkannya, bukan halalnya tapi dibolehkannya makan biawak, ya. Dulu waktu itu memang di daerah asal Nabi nggak ada biawak, jadi dia memperbolehkan para pejuang Islam pada saat itu makan, ya, namanya biawak. Nabi gimana pada waktu itu? Dia hanya diam. Nah, diamnya Nabi itu adalah takrir, yaitu membolehkan, karena dia tidak melarang sama sekali di situ. Itu namanya takrir atau ketetapan. Oke, biar lebih cepat lagi. Berikutnya adalah ijma. Ya, ijma. Para ulama itu sepakat untuk menetapkan hadis sunnah itu sebagai sumber hukum Islam, ya, berdasarkan kejadian, ya, yang dapat ditelusuri sumbernya itu dari sejarah para sahabat yang berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan, ya, untuk tidak melakukan di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Nah, peristiwa yang terjadi yaitu yang pertama adalah ketika Abu Bakar itu dibaiat menjadi khalifah. Ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Nah, ini saking patuhnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Yang kedua, saat Sayyidina Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Tapi ini sesuai dengan tuntunan juga. Yang ketiga, pernah ditanyakan kepada Abdullah ibnu Umar tentang ketentuan sholat safar, perjalanan jauh ya, dalam Al-Quran. Ibnu Umar menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasul. Ya, apa yang dilakukan ya sholatnya Rasul, ya dia lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tidak ditambah-tambahi, juga tidak dikurang-kurangi ya. Ya. Kalau sedekah harusnya ditambahi ya. Kalau sholat ya jangan ditambahi. 4 jadi 5, 5 jadi 3 jadi wah tambahi biar lebih kusuk jadi 6, tidak boleh. Jadi tidak boleh tambah-tambahi. Kemudian nomor 4 ya, itu diceritakan dari Sa'ad bin Musayyab bahwa Utsman bin Affan itu berkata, saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah. Saya makan ya itu sebagaimana makannya Rasulullah. Saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Itu Sa'ad bin Musayyab, yaitu yang berkata pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Ya, jadi tidak apa istilahnya duduknya aja itu sama gitu ya. Makannya, cara makannya juga sama. Tidak ada istilah. Kalau kita kan beda makannya ya, kita pakai sendok ya. Ya seperti itulah. Ya, karena mungkin zaman itu yang merubah adalah zaman. Lah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang pertama adalah dari segi redaksinya ya. Dan yang kedua adalah dari segi penyampaian dan penerimaannya. Kalau dari redaksinya jelas ya. Di sini diyakini bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disusun langsung redaksinya oleh Allah, sedang malaikat Jibril sekedar penyampai wahyu ya kepada Nabi. Dengan tanpa perubahan sedikit pun wahyu tersebut disampaikan kepada Nabi. Kepada umatnya yang terlebih dahulu itu ditulis oleh sekretaris beliau pada waktu itu, yang khusus ditugasi untuk menulis dengan disaksikan oleh beberapa sahabat, untuk yang tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dihafal pada waktu itu oleh para sahabat. Ya, itu dihafal. 4 sahabat hafal semuanya. Nah, atas dasar ini Al-Quran itu dinilai sebagai qot'i. Qot'i itu berarti tidak ada kesalahan sedikit pun, mempunyai nilai ketetapan yang otentik ya, tanpa ada perubahan sedikit pun, tidak ditambahi, tidak dikurangi Al-Quran itu. Dari segi penyampaiannya ya, itu hadis pada umumnya disampaikan melalui hafalan orang per orang ya. Hal ini karena Nabi itu melarang menuliskannya kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bisa didapati redaksi hadis atau sunnah yang tampak berbeda antara satu dengan yang lain, walaupun maknanya itu sama tapi beda tulisannya, itu banyak ya. Nah, dalam sejarahnya memang hadis atau sunnah itu baru mulai ditulis atau dikumpulkan itu untuk diuji dan diteliti. Tingkat kesohihannya itu baru dimulai 1 abad setelah Nabi wafat. Oleh karena itu hadis atau sunnah dari aspek redaksinya itu merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in, maka otentisitasnya
keontentikannya itu masih dikatakan dzonni. Dzonni itu persangkaan atau masih diragukan ya. Makanya cari hadis yang benar-benar benar menurut kalian ya, yang paling utama itu muttafaq alaih, yaitu Bukhari Muslim. Kalau itu insya Allah sudah bisa tidak diragukan lagi. Untuk yang lainnya ya sebagai apa istilahnya penunjang aja ya. Nah makanya hadis itu di dalam sumber pokok hukum ajaran Islam itu dijadikan tempat nomor 2 setelah Al-Quran. Fungsi hadis dalam Al-Quran itu terhadap Al-Quran yaitu yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir atau disebut juga dengan bayan takkid. Ya, fungsinya adalah menguatkan atau menggarisbawahi maksud wahyu atau Al-Quran, menguatkan. Contoh ya, itu hadis atau sunnah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadan. Itu juga ya, itu bayan takrir. Mungkin ada lagi hadis yang menerangkan tentang pentingnya mendirikan sholat ya, itu salah satu fungsinya adalah untuk mencegah kemungkaran. Oleh makanya sholat itu dianggap sebagai tiang agama, itu seperti itu ya. Nah kemudian yang nomor 2 adalah bayan tafsir. Itu maksudnya adalah menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran, merinci keterangan Al-Quran yang bersifat global ya, itu bahkan ya membatasi pengertian lahir dari teks Al-Quran atau mengkhususkan itu taksis terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum. Itu bayan tafsir. Dan umum akhirnya dikhususkan, lebih diperinci lagi ya, kayak hadis ya mengenai tayamum. Kalau dalam Al-Quran hanya disuruh tayamum aja, tapi dalam hadisnya itu dirinci caranya tayamum, kaifiyat tayamumnya itu dirinci. Itu kalau kalian lihat tuh ada di surat Al-Maidah itu ayat 6 ya. Ya, berikutnya adalah bayan tasyri' yang berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran ya. Ini dilakukan atas inisiatif Nabi sendiri ya, atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam yang beragam pemikiran para pemeluk Islam. Nah, ini yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, akhirnya dipikir oleh Nabi sendiri. Lah, kemudian mungkin contohnya di sini adalah zakat gitu ya. Al-Quran itu tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah kayak gitu. Itu akhirnya dalam hadis dijelaskan. Yang terakhir adalah ijma'. Yang terakhir ya, ijma' dalam pengertian bahasa memiliki 2 arti. Yang pertama adalah berupaya atau tekad terhadap sesuatu ya. Pengertian kedua berarti kesepakatan ya, kesepakatan siapa? Dari para ulama ya. Nah ini nah, ijma' kalau dalam pengertiannya usul fikih ya, al-usul ya, yaitu kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasulullah atas hukum syarak yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, baru ada ijma'. Itu. Jadi kalau dikatakan objek ijma' itu adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah. Misalnya muamalah, bidang masyarakatan yang berhubungan dengan urusan dunia ya, tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah, mungkin salah satunya adalah kata-kata ulil amri ya, daripada dalam Al-Quran ulil amri ya.
itu meliputi yang mempunyai arti itu adalah keadaan atau urusan yang bersifat umum yang meliputi urusan dunia dan urusan agama. Kalau urusan dunia aja, ulul amri itu dikatakan sebagai raja, kepala negara, pemimpin, penguasa, termasuk presiden ya. Kalau ulil amri di dalam urusan agama itu siapa? Yaitu para mujtahid. Berarti dari ayat mengenai ulul amri itu ya, dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaknya dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Berarti termasuk taat pada presiden itu berarti ulul amri minkum gitu ya. Ya. Mungkin sedikit aja mengenai rukun ijma, habis itu kita selesai ya. Rukun ijma yaitu kesepakatan. Yang pertama adalah tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid, berarti satu orang aja tidak boleh ya. Satu orang nggak boleh. Kemudian adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Berarti di sini ada istilah kelompok-kelompok. Berarti kelompok karena setiap kasus itu nggak sama dari kelompok satu dengan yang lain. Makanya dibutuhkan ijma untuk menyelesaikan masalah ya. Ya. Makanya ijma itu sebenarnya tidak bisa terbentuk itu kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa itu. Berarti semuanya harus disepakati oleh semuanya, baru dibentuklah ijma. Kalau nggak begitu nggak bisa ya. Berarti kalau nggak bisa dikatakan ijma, berarti itu apa Pak? Hukumnya masih fatwa. Hukumnya masih fatwa. Fatwa itu boleh dilakukan boleh, nggak dilakukan boleh, itu fatwa. Tapi kalau sudah jadi ijma, wajib harus dilaksanakan. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka itu dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan. Dari kumpulan dari fatwa-fatwa dikumpulkan, akhirnya muncullah yang namanya ijma, itu juga boleh. Kemudian 4, kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada semua para mujtahid ini ya. Berarti harus disepakati ya. Harus disepakati semuanya. Kalau ada yang nggak sepakat ya tidak bisa dikatakan ijma, hanya sekedar fatwa. Nah, ini mungkin itu aja yang dapat kita pelajari hari ini. Untuk selebihnya bisa lihat di buku ya, atau di internet atau di referensi yang lain yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.